Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang apa yang sudah saya buat hari ini. Ini program tentang HMI. Kita lihat saja dulu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Grisla Adam dari Teknik Elektro Angkatan 17. NIM 17F10002. Oke, kita lihat langsung. Jadi untuk programnya bisa kita lihat di bagian sebelah kiri. Ini bagian sini di Omron. Jadi kita lihat dulu, ini pertama kita masukkan rangkaian dolnya untuk penguncian, kemudian start, kemudian kita menjalankan untuk up di tangki yang pertama. Kalau kita lihat di sebelah kanan berarti di bagian sini, di bagian tempat tangkinya akan menaikkan fluida seperti itu. Kemudian yang kedua ini untuk drainnya, ini tangki 2, ini program untuk drain seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di counter, kita menggunakan counter. Jadi siklusnya adalah ketika tangki sudah terisi, pertama di silo 1, silo 2 akan terisi, 1, 2, 3, 4 dan 5 akan terisi. Kemudian akan menunggu waktu untuk mereka stop penuh baru bisa di drain seperti itu. Jadi siklus yang nanti akan terjadi adalah ketika kita memencet start tidak akan terjadi apa-apa. Ketika kita memencet pump 1 atau pump 2, fluida yang ada di bagian sini akan terisi, di silo 1 atau di silo 2 akan terisi. Nah, baru ketika keduanya terisi penuh, baru silo 4 dan 5 bisa terisi. Ketika silo 1 dan silo 2 hanya terisi salah satu, silo 4 dan 5 tidak bisa terisi. Seperti itu, ketika penuh, baru nanti siklus mereka akan ke drain. Harus menunggu drain penuh secara selesai. Jadi setelah drain ditekan, mereka akan mengeluarkan fluida. Baru setelah itu siklus bisa diulang kembali dengan menekan tombol pump seperti itu. Jadi langsung kita simulasikan saja. Simulasinya ada di sini. Bisa kita lihat. Nah, ketika kita memencet tombol start, siklus akan menyala. Semua akses akan terbuka. Kemudian kita tekan tombol pump 1, maka fluida dari silo 1 akan naik. Nah, kemudian tidak akan terjadi apa-apa, dan silo 4 kemudian silo 5 tidak bisa terisi karena silo 2 nya belum terisi. Seperti itu. Kenapa kok harus pump 1 dulu? Karena dari rangkaiannya kita bisa lihat pump yang dari bawah silo 1 itu harus naik ke atas. Nah, dari 2 tangki di atas harus terisi dulu. Seperti itu. Kalau silo 1 harus menaikkan ke silo 4 itu tidak bisa, tidak kuat fluidanya. Pompanya nggak kuat. Nah, silo 2 akan terisi nih. Baru ketika silo 2 penuh, silo 4 akan terisi, silo 5 kemudian akan terisi, dan tangki-tangki di bawahnya akan terisi. Seperti itu. Nah, ketika silo 1, 2, 4, dan 5 sudah terisi penuh, kita akan menunggu semua fluida ini terbuang. Dengan cara apa? Kita menekan salah satu, drain 1 atau drain 2, itu sama saja. Nah, drain itu hanya akan menempatkan saja. Kalau di pabrik, drain 1 misal ada di bagian depan pabrik, drain 2 ada di belakang pabrik. Nah, seperti itu. Tapi fungsinya sama untuk membuang fluida. Nah, kemudian kita tekan. Kita harus tekan. Tidak bisa kita lepas seperti pump 1 dan pump 2. Tujuannya apa? Ketika kita ingin membuang setengah, kita bisa. Contoh kita lepas. Nah, di silo 4 masih tersisa 21%. Seperti itu. Nah, kita tekan lagi. Nah, dia akan turun terus. Nah, sampai selesai, baru semua siklus akan aktif. Nah, seperti itu. Kita pencet lagi drain nggak bisa, karena tidak ada yang kita buang. Ya kan? Nah, coba kita isi lagi. Kita isi di silo 1. Kita isi silo 1. Sebentar. Nah, kita isi di silo 1. Maaf, agak lag ya. Nah, kita akan naik lagi.
Nah, silo 2 akan terisi penuh. Silo 4, kemudian silo 5 akan terisi. Dia akan menunggu drain lagi. Nah, kita coba dengan menekan drain 1. Drain 1 ditekan ya, dia akan turun, terus turun sampai habis semuanya. Baru bisa kita ulang lagi siklusnya. Nah, siklus akan berlangsung seperti ini terus hingga kita menekan tombol stop. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan di sini. Nah, ini kita lihat ketika kita menekan langsung di silo 2 tadi, kita tidak bisa. Coba kita lihat ya. Kita tekan silo 2, tidak ada yang terjadi. Karena apa? Karena silo satunya belum aktif seperti itu. Jadi ketika silo pump 2-nya ini diaktifkan, dia tidak bisa juga mengisi karena pump yang pompa yang di bawah belum aktif. Jadi kita harus mengaktifkan dulu pompa yang di bawah, baru pompa yang kedua ini bisa diaktifkan seperti itu. Nah, oke. Nah, kita menunggu drain lagi. Kita stop saja. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kemudian, oh ya, kalau ada yang bertanya apa saja yang kita pergunakan di praktek kali ini. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, untuk yang di bagian ininya, levelnya itu kita menggunakan komparator. Komparatornya ada di sini. Nah, pengirim datanya setiap 0,2 detik. Nah, seperti ini. Setiap 0,2 detik siklus masuk ke D0, D3. Ini yang untuk silo 1, ini silo 2, ini silo 4 dan 5. Bisa kita lihat alamatnya sama ya di sebelah kanan ini. Alamat levelnya sama. Nah, ini kemudian akan di-compare. Compare-nya di aktual dan referensi. Aktual kalau di program itu yang D0, kalau yang aktual yang D0, kemudian set point-nya, bukan referensi tapi set point-nya di 1. Jadi ketika kita set di satunya 100, D0-nya akan berhenti di angka 100. Seperti itu. Kemudian move, kenapa kita bisa pakai drain? Nah, drainnya itu di tangki yang kedua tadi, di program tangki yang kedua, dia akan rilis dalam arti mengeluarkan fluida. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan selamat malam.